Selamat datang kembali di analisis mingguan dari Exness. Di minggu kali ini kita akan membahas lebih banyak informasi yang baru saja dirilis belakangan ini. Kita mulai dari yang dirilis kemarin hari Rabu, yang mana kita lihat ada data US ISM Services PMI, yang mana terlihat memang data ini agak cenderung menurun, yang mengartikan sektor jasa di Amerika Serikat tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun walaupun begitu, terlihat memang angkanya sedikit lebih tinggi daripada data sebelumnya. Selain itu, terlihat juga data yang dirilis kemarin ini memang lebih baik ataupun sedikit lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pelaku pasar. Sehingga ini memberikan dampak positif sedikit kepada dolar Amerika Serikat. Dimana kalau dilihat kembali, angkanya di atas 50 yang berarti memang sektor jasa di Amerika Serikat sedang mengalami ekspansi. Di samping itu, terlihat dari ISM Services Employment yang mana sedikit menurun dibandingkan dengan data bulan lalu. Dan ini menunjukkan bahwa memang kondisi dari sektor jasa Amerika Serikat sedang mengalami ekspansi, namun sektor ketenaga kerjaannya tidak mengalami ekspansi yang terlalu banyak, ataupun bahkan cenderung mengarah ke penyusutan. Di sisi lain, terlihat juga data dari persediaan minyak mentah Amerika Serikat mengalami angka yang menurun dibandingkan minggu lalu. Dan penurunannya ini terlihat memang sedikit melemah dibandingkan sebelumnya, yang berarti penggunaan dari minyak mentah Amerika Serikat tidak sebanyak sebelumnya. Walaupun dalam kondisi ini terlihat memang pemasokan ataupun supply masih lebih rendah daripada permintaan. Dan yang terakhir, data yang merupakan data yang sangat penting, yaitu data dari FOMC meeting. Di mana di FOMC meeting kemarin, Jerome Powell memberikan beberapa pernyataan, seperti misalnya perbankan di Amerika Serikat yang sudah jauh lebih membaik dibandingkan kondisi beberapa bulan yang lalu. Selain itu, The Fed juga memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga mereka sebanyak 25 basis poin, yang mana ini tentunya memberikan dampak positif kepada dolar Amerika Serikat. Namun sayangnya bisa saya katakan, harga sudah price in, artinya sudah tersesuaikan dengan ekspektasi pasar, sehingga tidak terlalu besar pula pergerakan ataupun dampak harga dari kenaikan tingkat suku bunga ini. Dan yang terakhir, The Fed juga ada memberikan pernyataan bahwa ini bisa saja menjadi kenaikan tingkat suku bunga terakhir di tahun ini. Yang mana ini berarti ada kemungkinan di rapat-rapat berikutnya The Fed akan menahan tingkat suku bunga mereka supaya tidak naik lebih tinggi lagi. Dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga demikian, ini memberikan dampak kepada beberapa aset penting seperti emas dan juga Bitcoin, yang mana keduanya merupakan aset yang dianggap sudah menjadi aset lindung nilai inflasi. Tentunya ke depannya adanya ekspektasi dengan penahanan tingkat suku bunga ini dapat membuat dolar AS ambruk kembali dan membuat aset-aset demikian akan cenderung bergerak ke satu arah. Dari sudut para teknikal, emas telah berhasil menembus ke atas puncak sebelumnya di kisaran 2050 USD per troy ounce. Kemarin harga emas telah menembus harga tertinggi sepanjang masanya di kisaran 2075 USD per troy ounce, yang mana kemarin mencapai hampir 2080 USD per troy ounce. Saat ini emas ditradingkan di kisaran 2040 hingga 2050 USD per troy ounce, yang berarti apabila harga emas dapat bertahan di atas kisaran level tersebut dan melanjutkan kenaikannya, maka ada peluang harga emas untuk melanjutkan kenaikan ke kisaran 2100 USD per troy ounce. Sebaliknya, apabila harga emas tidak dapat bertahan di atas 2030 hingga 2050 USD per troy ounce, maka ada peluang harga emas untuk melanjutkan pelemahannya ke kisaran 2000 USD per troy ounce. Di sisi lain, apabila kita melihat harga dari Bitcoin, harga Bitcoin tidak bergerak terlalu banyak dalam beberapa minggu terakhir. Harganya terlihat bergerak dari antara rentang 27.000 hingga 30.000 dolar. Saat ini harga Bitcoin baru saja memantul dari kisaran 27.500 dan kemarin melanjutkan kenaikannya ke kisaran 29.000 dolar. Saat ini bisa terbilang harga Bitcoin dekat dengan resisten terdekatnya di kisaran 30.000 dolar. Sehingga apabila Bitcoin dapat menembus ke atas kisaran 30.000 dolar, maka terbuka kembali peluang harga Bitcoin melanjutkan ke kisaran 32.000 dolar. Di sisi lain, apabila harga Bitcoin gagal kembali menembus 30.000 dolar dan bahkan jatuh di bawah 27.500, maka ada peluang terjadinya pembentukan pola double top yang memberikan peluang untuk kembali menguji kisaran 25.000 dolar. Sebagai catatan tambahan, hari ini ada beberapa data ekonomi penting yang akan dirilis seperti data PMI ataupun Purchasing Managers Index di Eropa.
Dan di samping itu ada ECB interest rate decision yang mana akan ditetapkan tingkat suku bunga untuk Bank Sentral Eropa. Jadi diperkirakan mata uang dari GBP, Euro, akan mendapatkan dampak dari volatilitas yang lebih besar daripada biasanya. Selain itu, di hari Jumat ada pengumuman non-farm payrolls dan juga ada pengumuman unemployment rate di Amerika Serikat dan juga di Kanada. Sehingga diperkirakan mata uang USD Kanada akan mendapatkan volatilitas yang lebih tinggi. Sekedar mengingatkan, hari ini akan ada webinar yang mana link pendaftarannya ada di kolom deskripsi. Jadi itu saja analisis mingguan dari Exness. Sampai jumpa kembali minggu depan.